Bab 312 ketemu. 1. Siapa anak ini? Kenapa dia begitu kuat? Tidak peduli siapa dia, jika dia berani menimbulkan masalah di klan kita, dia pasti akan mati. Saat ini, semua tamu kedai teh berdiri dan mengepung Devan. Apa kalian semua berasal dari klan bandit? Devan menyipitkan matanya. Nak, entah apa yang kamu mau dengan klan banditku. Pada saat ini, koki gemuk itu akhirnya keluar dan berkata dengan ekspresi dingin. Dia adalah kepala cabang ini. Siapa yang menyangka bahwa pemimpin klan bandit yang ternyata menjadi koki di sebuah klub? Bawa aku ke markas kalian, ucap Devan langsung. Haha, kamu ingin pergi ke markas klan bandit? Koki gemuk itu mencibir. Kalau tidak mau kamu akan mati. Devan tidak berbicara omong kosong dan langsung memulai. Sekarang dia tahu tempat ini penuh dengan orang-orang dari klan bandit, jadi tidak perlu menahan diri lagi. Kekuatan koki gemuk sudah mencapai celestial 1,5 bintang. Tapi tidak cukup kuat melawan Devan. Namun sesudah telapak tangan Devan mengenai tubuhnya, dia menjadi selembut kapas. Dipukuli sampai terbang, tapi tidak terluka. Nak, aku akui kamu sangat kuat, tapi tidak mungkin kamu membunuhku. Koki gendut itu mendengus. Jelas, dia sudah melihat bahwa kekuatan Devan sangat menakutkan. Dia pikir Devan tidak akan mampu menandingi dia yang seorang celestial. Tapi, dia punya trik. Kemampuan tubuh lunak. Sesudah melatih tubuh lunaknya, dia bisa selembut kapas. Pada dasarnya serangan fisik tidak akan menimbulkan banyak kerusakan. Namun Devan belum lama ini bisa saja membunuh celestial sempurna bintang 3. Tapi tidak ada yang terjadi pada koki gemuk ini. Jelas sekali, ini adalah keterampilan bela diri pertahanan yang sangat kuat. Mungkin, jika kekuatannya tidak 3 atau 4 level lebih kuat, dia tidak bisa dibunuh sama sekali. Sial, kamu sebenarnya sudah mempelajari tubuh lunak, luar biasa. Tapi, kalau tidak salah keterampilan tubuh lunak adalah teknik rahasia klan Maiden. Mereka tidak pernah menyebarkan ke dunia luar. Bagaimana kamu mempelajarinya? Klan Maiden ada di kerajaan Platonia. Itu adalah klan di mana perempuan lebih unggul daripada laki-laki. Di klan Maiden, wanita adalah dewa yang mendominasi segalanya. Dan laki-laki adalah budaknya. Teknik rahasia klan Maiden yang tidak diajarkan adalah keterampilan tubuh lunak ini. Meskipun kekuatan serangannya kecil, dengan keterampilan ini, dia dapat menerobos ke banyak alam kuno dan melarikan diri dengan utuh. Oleh karena itu, kekuatan para klan Maiden semakin kuat. Lagi pula mereka anggota kerajaan Platonian. Terlebih lagi, ini adalah anggota kerajaan Platonian yang paling hebat. Begitu teknik tubuh lunak muncul, tak akan ada yang bisa mengalahkannya. Namun seperti yang kita ketahui, teknik tubuh lunak hanya bisa dilakukan oleh wanita klan Maiden. Laki-laki tidak bisa melatihnya. Aku sudah menjadi budak di klan Maiden selama 3 tahun penuh sebelum aku mendapatkan teknik tubuh lunak ini. Melihat semua orang mengenali teknik tubuh lunak, koki gemuk itu tampak sedikit bangga. Meskipun teknik tubuh lunak hanya diajarkan kepada perempuan, namun, pria juga bisa berlatih. Hanya saja klan Maiden tidak akan mewariskannya kepada pria. Pada dasarnya tidak mungkin bagi pria biasa mempelajari teknik tubuh lunak dari klan Maiden. Tapi klan bandit berbeda. Mereka hanya perlu meminum darah para pejuang untuk mempelajari keterampilan mereka. Inilah asal mula teknik tubuh lunak si koki gemuk. Tentu saja tidak mudah untuk mendapatkan darah anggota klan Maiden. Mereka melatih teknik tubuh lunak, itu berarti sulit dilukai pedang, sama sulitnya untuk membuat mereka berdarah.
Tidak mungkin anggota klan Maiden yang sudah melatih teknik tubuh lunak akan berdarah kecuali selama beberapa hari di setiap bulannya. Oleh karena itu, koki gemuk ini membutuhkan waktu 3 tahun untuk sepenuhnya mempelajari teknik tubuh lunak. Memikirkan tahun-tahun itu, koki gemuk itu bergidik. Tidak ada yang tahu bagaimana dia bisa bertahan dalam 3 tahun itu. Namun, mempelajari teknik tubuh lunak ini setara dengan jadi tak terkalahkan. Meski dia tidak bisa mengalahkan seseorang yang lebih kuat darinya, dia tidak akan mati. Teknik tubuh lunak, menarik. Devan menyipitkan matanya. Dia mengulurkan tangannya ke arah koki gemuk itu. Kekuatan hisap menyedot koki gemuk di depannya. Dia meraih leher orang itu dan mencoba mencekiknya. Tapi ternyata masih seperti mencubit kapas. Sangat lunak. Dia memutar kepala koki gemuk itu beberapa kali. Koki gendut itu masih seperti orang normal. Benar-benar tidak terluka. Dia kemudian melepaskan cakra berbentuk pedang. Cakra menusuk dada koki gemuk itu, menarik tubuhnya hingga lebih dari 10 meter, tapi tidak mampu menembus tubuhnya. Haha, sudah kubilang, tubuh lunakku kebal terhadap semua serangan fisik, kamu tidak bisa menyakitiku, kata koki gendut itu dengan bangga. Harus dikatakan bahwa teknik tubuh lunak ini tidak terkalahkan ketika digunakan untuk melindungi nyawa. Garibu, panaskan pancinya, ucap Devan langsung. Karena tubuh lunak ini kebal terhadap serangan fisik, lalu kalahkan dia dengan sihir. Ke dapur, Garibu tahu dia akan memasaknya. Tak lama kemudian, Garibu datang membawa panci besi besar dengan diameter lebih dari 2 meter. Melihat pemandangan tersebut, Chef gendut itu akhirnya ketakutan. Memang benar, teknik tubuh lunak dapat mengabaikan serangan tinju, tendangan, tusukan pedang. Tapi kalau dimasukkan ke penggorengan dan digoreng, dia tidak akan sanggup. Keringat dingin langsung membasahi wajah tembem itu. Sekarang beritahu aku, maukah kamu membawaku ke markas klan kalian, atau aku akan memasukkanmu ke dalam penggorengan? Ucap Devan sambil tersenyum jahat. Aku tidak bisa memberitahumu, jika pemimpin klan tahu, aku akan mati. Meskipun koki gemuk itu sangat ketakutan, dia masih mencoba memberanikan diri. Jika kamu tidak memberitahuku, kamu akan mati sekarang, kamu akan mati sampai jadi crispy, Devan mendengus. Koki gendut itu masih takut memberitahu Devan. Oke, kamu tidak perlu memberitahuku. Kamu langsung kembali ke markas sekarang, aku akan mengikutimu. Jadi kamu tidak dianggap membocorkan lokasi markas, kata Devan. Oke, agar tidak masuk ke dalam penggorengan, koki gemuk itu akhirnya menyerah. Lagi pula, selama Devan melepaskannya, dia akan bisa kabur dan tidak membawa Devan ke markas. Devan pun langsung melepaskan koki gendut itu. Saat koki gemuk itu keluar dari cengkraman Devan, dia langsung lari. Devan tidak mengejarnya. Dia memandang Garibu dan berkata, bunuh semua orang di sini. Ah, kamu memintaku untuk membunuh mereka. Garibu terkejut saat mendengar ini. Apa kamu takut? Kata Devan sambil menyipitkan matanya. Dia ingat ketika Ivana dan Vania menyerang. Mereka sangat kejam dan bisa membunuh ribuan orang dalam sekejap. Bersambung. Bab 312 ketemu. 2. Aku senang sekali. Garibu mengerucutkan bibirnya dan menunjukkan senyuman jahat. Lalu, pembantaian dimulai. Meskipun Garibu tidak terlihat berbahaya bagi manusia atau hewan, tapi dia juga kejam. Garibu seperti penggiling daging, mencekik anggota klan bandit sampai jadi daging cincang. Hanya dalam beberapa menit, semua orang di kedai teh itu terbunuh.
Melihat orang-orang dari klan bandit dibunuh, wajah para wanita itu tiba-tiba menunjukkan ekspresi lega. Mereka di sini hanya diperlakukan sebagai mainan klan bandit. Katakan padaku siapa staf di sini. Devan mendatangi seorang wanita dan bertanya. Wanita itu sedikit takut pada awalnya. Namun tak lama kemudian, wanita itu menunjuk dengan kebencian. Dia. Kemudian, semua staf itu dibantai Garibu. Tuan, mereka semua sudah dibunuh. Garibu menepuk tangannya. Iya, Devan mengangguk. Awalnya Garibu seperti tidak dapat diandalkan, tapi pada akhirnya dia ada gunanya. Baiklah, kalian boleh pulang, kata Devan pada wanita yang ada di kedai teh. Terima kasih, Tuan. Para wanita semua berlutut dan bersujud kepada Devan. Sedangkan untuk Koki gemuk, dia tidak kabur ke markas. Lagi pula, jika dia benar-benar membawa Devan ke sana, dia pasti akan dihukum oleh pemimpin klan. Ketika saatnya tiba, bahkan teknik tubuh lunak pun mungkin tidak dapat melindunginya. Namun setelah sekian lama dia melarikan diri, ternyata Devan tidak mengikutinya lagi. Untuk berjaga-jaga, aku akan berkeliling lagi. Koki gemuk itu mengelilingi kota tanpa tujuan. Setengah hari kemudian, Koki gendut itu memastikan bahwa dia sudah terlepas dari kejaran Devan. Lalu dia bergegas menuju markas. Dia mendapat kabar bahwa klan bandit sudah mendapatkan binatang aneh. Hari ini, binatang aneh akan dibagi-bagi. Dibagi sesuai dengan tingkat kekuatannya. Dengan kekuatan celestial bintang 1,5, setidaknya ia bisa mendapatkan 50 ml darah binatang aneh dan sebagian dagingnya. Kekuatannya akan meningkat pesat. Markas besar klan bandit berada jauh di dalam gunung yang sepi. Tidak heran, bahkan kerajaan Platonian pun tidak mampu memusnahkan mereka semua. Mereka sangat pandai bersembunyi. Jika tidak ditandai dengan metode rahasia malaikat, diperkirakan Devan akan kesulitan menemukan markas mereka. Saat ini, di gua alam di gunung, ada banyak sekali anggota klan bandit. Mereka dipanggil oleh pemimpin klan. Beberapa orang sudah memurnikan darah binatang aneh. Kekuatannya meroket. Tapi Osval dan Reva tampak putus asa. Selain mereka, banyak juga prajurit yang ditangkap oleh klan bandit dan dijadikan kantong darah. Pada saat ini, mereka akhirnya mengetahui betapa kuatnya klan bandit. High Master di antara klan bandit sebenarnya ada lebih dari 5.000. Grand Emperor dan 2.000 orang. Supreme ada 200 orang. Celestial ada 20 orang. Celestial sempurna, 7 orang. Di antaranya, Celestial sempurna bintang 1, 4 orang. Celestial sempurna bintang 2, 2 orang. Celestial sempurna bintang 4, 1 orang. Celestial sempurna bintang 6, 1 orang. Dan bukan di sini saja. Bisa dibilang kekuatan klan bandit jauh melebihi klan Joran, bahkan melampaui klan Yamai. Intinya adalah, mereka mendapat binatang aneh. Jika memurnikan darah binatang aneh, kekuatan mereka akan semakin meningkat. Keputusasaan yang mendalam. Osval tahu takdirnya sudah berakhir. Menghadapi orang-orang yang begitu kuat, mungkin hanya kerajaan Platonian yang memiliki kesempatan untuk melawannya. Tapi akankah kerajaan Platonian datang untuk memusnahkan klan bandit demi pimpinan klan Joran? Jawabannya tidak mungkin. Klan Joran tidak ada bedanya dengan semut di mata kerajaan Platonian. Bahkan jika klan Joran dimusnahkan, mereka tidak akan peduli. Osval memikirkan Devan. Tapi Devan juga sangat kuat. Mungkinkah dia lebih kuat dari klan bandit? Tentu saja, yang paling membuat Osval sedih adalah binatang anehnya dicuri. Dengan begini,
rencana klan Joran tidak akan pernah terwujud. Bagaimanapun, keberadaan langka seperti binatang aneh sulit didapat. Kali ini, klan Joran sudah menunggu 100 tahun penuh. Kesempatan yang seperti ini lagi entah kapan datang. Saat ini, di bawah menara kuno klan Joran, peti mati kristal berdiri di tengah. Di dalam peti mati adalah Oke, yang belum memurnikan darah binatang aneh. Cepat dapatkan darah binatang aneh itu, lalu sempurnakan. Jika ada yang berhasil berubah menjadi binatang, dia akan langsung dipromosikan menjadi tetua, katanya pada ribuan orang. Ada ekspresi kegembiraan di matanya. Ketika 5.000 orang sudah memurnikan darah binatang aneh, siapa lagi yang bisa bersaing dengan klan bandit, kecuali kerajaan Platonian? Mulai sekarang, tidak perlu lagi bersembunyi seperti tikus. Selama tidak memprovokasi kerajaan Platonian, klan bandit dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Boom! Namun, pada saat ini, terdengar suara keras. Gerbang batu besar klan bandit hancur terbuka. Kemudian, dua sosok perlahan muncul di hadapan semua orang. Saat melihat orang itu datang, mata koki gendut itu tiba-tiba melotot. Dia jelas sudah menyingkirkan mereka berdua, tapi kenapa mereka bisa ke sini? Apa yang terjadi? Siapa yang membocorkan lokasi markas? Melihat Devan dan Garibu tiba-tiba menerobos masuk, wajah lelaki tua berhidung bengkok itu tiba-tiba berubah muram. Kak, terima kasih sudah menunjukkan jalannya, kata Devan kepada koki berhidung bengkok itu. Ah, itu bukan aku, jangan pedulikan perkataannya. Koki gendut itu sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Sebenarnya, tidak ada yang akan tahu kalau Devan sedang berbicara dengannya kecuali dia ikut merespon. Bagaimanapun, lebih dari 5.000 orang berkumpul di sini. Tapi ketika dia mengatakannya, hal itu langsung terungkap. Koki gemuk itu sudah mengungkap keberadaannya. Ekspresi suram tiba-tiba muncul di wajah lelaki tua berhidung bengkok itu. Dia segera mendatangi koki gemuk itu dan meraih lehernya. Koki gendut itu segera mengaktifkan teknik tubuh lunaknya. Namun, jelas bahwa dia sudah lama mengetahui bahwa orang ini punya teknik tubuh lunak. Dia langsung dibawa ke sudut gua. Sebenarnya ada lava yang mengalir di sana. Mari kita lihat apa keahlianmu ini dapat menahan magma. Orang tua berhidung bengkok itu melemparkan koki gemuk itu ke dalam magma tanpa ragu-ragu. Ah! Koki gemuk itu berteriak. Jelas sekali, teknik tubuh lunak tidak mungkin bisa menahan magma. Hanya dalam beberapa detik, ia langsung terbakar hingga menghilang. Inilah kekejaman dan ketegasan klan bandit. Devan tampak tak peduli. Dia berkata, aku ingin tahu apa yang kalian berdua lakukan ketika dia datang ke klanku. Devan melihat Osval dan Reva diikat pada pilar batu. Tiba-tiba matanya berbinar. Sepertinya tebakan Lauren benar. Memang benar klan bandit yang sudah menangkap Osval. Huar. Pada saat ini, seorang pasukan yang duduk bersila tiba-tiba mengalami perubahan pada tubuhnya. Tanpa diduga, darah hewan di tubuhnya aktif. Saat ini, lebih dari 3.000 orang di seluruh klan bandit sudah memurnikan darah binatang. Tapi hanya satu orang yang bisa mengaktifkan darah binatang. Ini menunjukkan betapa rendahnya kemungkinan pengaktifan darah hewan. Hebat, klan kita akhirnya memiliki prajurit yang bisa berubah jadi monster. Ekspresi kesenangan muncul di wajah lelaki tua berhidung bengkok itu. Bahkan dia saja tidak bisa membangkitkan darah binatang. Harus dikatakan bahwa klan bandit sangat beruntung. Prajurit yang sudah membangkitkan darah binatang ini bukanlah prajurit tingkat rendah. Itu adalah seorang tetua yang kekuatannya sudah mencapai celestial sempurna bintang 4.
Celestial sempurna bintang 4 membangkitkan darah binatang, mungkin kekuatannya akan sebanding dengan dia. Tuhan benar-benar memberkati klan bandit. Klan bandit pasti akan bangkit. Namun, sesudah prajurit itu berubah menjadi binatang buas, dia langsung menuju ke anggota klan wanita di sampingnya. Bersambung.